Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedua di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Di pertemuan yang pertama kita sudah membahas. Silakan bagi siapa saja yang ingin membutuhkan di sub yang pertama, lihat di link deskripsi yang ada di bawah. Kemudian pertemuan pertama kita sudah membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, yang B kita lihat di sini kita akan membahas kedudukan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non kementerian. Nah, sebelumnya kita lihat dulu Badan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen. Kita lihat. Oke. Nah, di sana setelah kita melihat bagan lembaga tinggi negara, maka tadi kita lihat ada badan eksaminatif, ada badan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kita fokus di badan eksekutif. Di sana ada presiden dan di bawahnya ada kementerian negara. Nah, kenapa kita membahas ini semua? Kita tahu bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia sistem presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara dan juga presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, lalu ada pertanyaan, siapakah yang akan membantu pemerintahan atau yang akan membantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahannya? Maka timbul tanda tanya, siapakah? Jawabannya adalah Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17. Yang pertama, ayat pertama, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Yang keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur oleh undang-undang. Sementara kita lihat di bawahnya, tadi kita membahas dasar hukum, undang-undang dasar yang mengatur Kementerian RI, yang sekarang adalah undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang Kementerian RI nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemudian ada peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Negara. Nah, kita lihat di sini ada logo Kementerian Negara Republik Indonesia. Cukup 3 detik saja. Cekidot. Kementerian Republik Indonesia periode 2019-2024. Bapak berbicara di sini sebelum awal ya, alias sampai saat ini tanggal 5 Agustus belum ada reshuffle ya. Reshuffle adalah hak prerogatifnya presiden. Bapak bacakan Kementerian RI periode 2019-2024. Di antaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Profesor Dr. Mahfud MD, yang menaungi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kominfo, Kementerian Kemenpan RB. Selanjutnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga, yang menaungi Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian LH dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan TRBPN, Kementerian BUMN,
Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Dr. Muhajir Effendi menaungi Kementerian Agama, Kemendikbud, Kemenristek, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Pembangunan Perempuan dan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Menaungi Kementerian SDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kemenfar atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini Bapak akan menampilkan foto-foto para menteri periode 2019-2024. Cek it out. Selanjutnya adalah Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian Negara. Merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintahan non-kementerian berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, di sini Bapak juga akan menampilkan gambar contoh lembaga pemerintahan non-kementerian. Cek itu. Contoh lembaga pemerintahan non-kementerian bisa kita lihat di sini seperti BPKH, BPPT, BNN, BSN, LAFAN, LIPI, BMKG, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh satu, misalkan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, di mana koordinatornya adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Apabila ada pertanyaan yang memang tidak dipahami, boleh kita lanjut di forum Google Classroom, dan jangan lupa kalian bisa menyaksikan PowerPoint beserta catatan-catatan yang lainnya di blog yang telah Bapak berikan atau dikasih linknya di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Atuh.